Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak gimana kabarnya? Alhamdulillah. Oke, senang bertemu dengan kalian. Kita untuk terus menambah ilmu. Di pertemuan kemarin kita sudah bahas mengenai pewarisan sifat khususnya pada materi genetik. Kita sudah belajar tentang istilah-istilah pada pewarisan sifat juga. Dan di pertemuan ini kita akan belajar mengenai proses pewarisan sifat dari induk ke keturunannya. Kita fokus untuk pertemuan ini kita bahas tentang persilangan monohibrid. Sebelum kita mulai, mari kita baca basmalah bersama-sama dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, persilangan monohibrid. Persilangan adalah perkawinan antara individu jantan dan individu betina. Monohibrida atau boleh dibaca juga dengan monohibrid. Monohibrida berasal dari dua kata, mono dan hibrida. Mono artinya satu. Hibrida persilangan antara individu jantan dan betina. Persilangan monohibrida berarti persilangan atau perkawinan antara individu jantan dan betina dengan satu sifat beda. Masih ingat dengan sifat beda? Sifat di sini diartikan dengan ciri yang dimiliki oleh makhluk hidup. Satu sifat beda berarti yang diperhatikan hanya satu sifat saja. Contoh, ada perkawinan antara manusia yang laki-laki tinggi, yang perempuan pendek. Berarti kita dalam persilangan itu kita memperhatikan satu sifat bedanya, yaitu apa? Postur tubuhnya. Postur tubuhnya tinggi dan pendek. Nah, kita contohkan di sini, misal kita menghilangkan kacang. Kacang biji bulat, genotipnya B besar, disilangkan dengan biji keriput B kecil, menghasilkan keturunan atau F1 biji bulat B besar, B kecil. Jika sesama F1 disilangkan, tentukan rasio fenotip dan genotipnya. Kita baca ulang. Kacang biji bulat disilangkan dengan kacang biji keriput B kecil, menghasilkan keturunan biji bulat atau B besar, B kecil. Jika sesama F1 disilangkan, tentukan rasio fenotip dan genotipnya. Sekarang ayo kita selesaikan persilangan ini. Dari persilangan ini berarti kita sudah tahu bahwa sifat yang kita silangkan adalah bentuk biji. Bentuk bijinya hanya ketemu satu, yaitu bentuk bijinya
Satunya bulat, satunya keriput. Bulat dan keriput itu berarti bedanya. Kita silakan, berarti ada individu jantan dan ada individu betina. Individu yang kawin disebut dengan P atau parental. Parentalnya apa? Berarti sifat yang kita kawinkan apa? Sifatnya, sifat yang muncul disebut dengan fenotip apa? Bulat dengan keriput. Tahunya itu jantan dan betina dari mana? Kita kembali lagi ke soal. Di soal yang disebut pertama itu diumpamakan sebagai jantan. Yang disebut kedua disebut sebagai betinanya. Genotipnya untuk yang bulat di sini diketahui B besar, B besar. Yang ini B kecil, B kecil. Dari mana toh B besar, B besar, B kecil ini? Ini simbol imajinasi kita, anak-anak. Jadi boleh andaikan kalau kamu mau buat C besar boleh, C kecil boleh, asalkan hurufnya sama. Yang tidak boleh misal kamu buat di sini B besar, A besar. Ini nggak boleh. Kalau seperti ini berarti ada sifat bedanya dua. Ya. Selama itu kok hurufnya sama boleh, ya. Boleh kamu ganti pakai M besar monggo. Kemudian gametnya kita ambilkan dari genotip. Kita ambilkan satu saja. Kenapa kok satu? Karena sudah sama. Gamet itu kan separuhnya dari apa? Separuh kromosom yang dimiliki oleh induk. Begitu juga yang ini berarti B kecil. Selanjutnya kawin akan menghasilkan berarti B besar, B kecil. Hasil yang dihasilkan ini ya B besar, B kecil. Ini berarti kan miliknya keturunan. Miliknya keturunan disimbolkan pakai F, singkatan dari filial. Nah, berhubung B besar, B kecil ini kan tidak ada toh kacang yang ada tulisannya B besar dan B kecil. Kan tidak ada. Karena tidak ada ini disebut sifat yang tidak nampak yang disebut dengan istilah genotif. Ya. Atau kita lanjutkan nanti ya. Jadi ini miliknya F. F berapa? F1. Kenapa kok dikatakan 1? Hasil persilangan yang pertama. Karena di sini F1 berarti ini juga P1 orang tua yang pertama. Ini anak-anak sampai pada F1 ini baru sampai kalimat ini. Kacang biji bulat disilangkan dengan kacang biji keriput menghasilkan keturunan biji bulat B besar, B kecil. Baru sampai situ. Sekarang kita lanjut. Jika sesama F1 disilangkan, berarti F1 disilangkan dengan F1. Individu yang kawin disebut dengan parental. Karena ini sudah yang kedua, berarti tulis P2. Fenotipnya apa? Fenotip B besar, B kecil. Ternyata apa fenotipnya F1? Biji bulat. Untuk yang betina pun sama, bulat. Genotipnya apa? B besar, B kecil. Yang betina juga sama, B besar dan B kecil. Sekarang gamet. Karena di sini gametnya bersifat heterozigot anak-anak, jadi B besar, B kecil. Berarti kalau kita tulis B besar saja nggak boleh. Kenapa? Karena dia juga punya B kecil. Berarti kita beri koma. Begitu untuk betinanya juga sama, B besar, koma, B kecil. Selanjutnya akan melakukan fertilisasi, ya. Fertilisasi di sini hasil pertemuan antara gamet jantan dan gamet betina akan menghasilkan F2.
dominan. Untuk gambar jantannya apa? B besar, B kecil. Setiap kotak kita isi satu gambar. Begitu juga untuk betinanya, B besar, B kecil. Selanjutnya, untuk mengisi kotak ini kita padukan antara yang mendatar dengan yang menurun. Kita yang mendatar kita dahulukan, saya beri simbol 1, ini saya simbol 2. Berarti B besar, B besar. Untuk kotak ini berarti B kecil, B besar. Selanjutnya B besar, B kecil, B kecil, B kecil. Ini cara kita untuk menentukan genotik. Mudah ya? Jadi kita lakukan antara gamet yang mendatar dengan yang menurun. Sebenarnya anak-anak ini tidak ada tulisan 1, 2, ini tidak ada. Boleh kalau misal kamu mau menurun dulu ya, misalnya dibalik ya. Boleh menurun dulu, ini 1, ini 2, boleh ya. Tidak ada aturan itu sebenarnya. Hanya saja berusaha ini yang mendatar dulu, menurun untuk mempermudah saja. Nah, terus kita di genotip ini anak-anak ternyata gametnya kan bermacam-macam. Di sini tulisannya B besar, B besar. B kecil, B besar, B besar, B kecil, B kecil, B kecil. Ini kita bedakan untuk yang ditulis huruf yang sama-sama besar ataukah sama-sama kecil disebut dengan istilah homozigot. Ya. Disebut dengan sama-sama istilah homozigot. Ini pun sama, homozigot. Tapi selanjutnya karena ini yang kecil disebut homozigot resesif. Untuk yang besar disebut homozigot dominan. Sedangkan untuk B kecil dan B besar, B besar, B kecil, karena pasangan G-nya tidak sama, dalam artian ada yang besar, ada yang kecil, disebut dengan istilah heterozigot. Ya, disebut dengan istilah heterozigot. Ini genotipnya. Sekarang kita lanjut ke rasionya. Rasio genotip. Rasio genotip di sini muncul yang pertama bersifat homozigot dominan, yaitu B besar, B besar. Kemudian heterozigot yaitu B besar, B kecil. Lanjut lagi homozigot resesif, B kecil, B kecil. Yang homozigot dominan berapa? Ada 1. Homozigot resesif ada 1, 2. Homozigot resesif ini ya ada 1. Kita sudah menemukan rasio genotip. Sekarang kita lanjut ke rasio fenotip. Rasio fenotip. Kita tentukan dulu fenotipnya. B besar, B besar. Apa tadi? Oh, B besar, B besar tadi adalah biji bulat. Kita tulisi bulat. Kemudian B besar, B kecil. B besar, B kecil. Ya, ini di sini ditentukan fenotipnya juga bulat. Berarti ini pun juga bulat. Ini bulat. B kecil, rasio fenotipnya adalah triput. Berarti muncul fenotipnya ada 2 macam, yaitu bulat dan triput. Bulatnya ada 1, 2, 3. Triputnya ada 1. Nah, arti dari rasio ini apa? Ya, kita umpamakan gini ya, kan nggak mungkin gosok kacang hanya berbiji 4 buah saja, kan nggak mungkin. Ya,
Kita umpamakan misal dari kacang, itu kacang ini diperoleh 100 biji kacang. Kalau masih berupa biji kan kita nggak tahu apakah itu nanti keturunannya akan menghasilkan biji bulat ataukah biji keriput. Kalau kita tanam kan nggak tahu toh. Nah, maka dari sini kalau misal diperoleh 100 biji, berapa yang bulat dan berapa yang keriput bisa kita estimasi atau bisa kita perkirakan. Yang bulat berapa? Oh, yang bulat di sini 3. Dibandingkan dengan jumlah keseluruhannya ada 4. Berarti 3/4 kali 100. Untuk yang keriput berarti 1 per jumlah seluruh kali 100. Ketemu 75, ketemu 25. Jadi kalau menghasilkan 100 biji kacang tanpa melihat kacangnya pun kita bisa mengestimasi atau perkirakan yang bulat ada 75, yang keriput ada 25. Jadi arti dari rasio seperti itu. Lah kalau genotipnya gimana rasionya? Juga sama. Kalau misal ditanya berapa yang bersifat homozigot dominan dalam artian B besar genotipnya berarti 1/4 kali 100 tetap ketemu 25. Yang heterozigot berapa? Berarti 2/4 kali 100 ketemu 50. Begitu bisa dipahami? Berusaha simpulkan. Persilangan monohibrida atau persilangan monohibrid artinya adalah persilangan antara individu jantan dan individu betina dengan satu sifat beda. Dari persilangan monohibrida akan menghasilkan rasio genotip 1:2:1 dan rasio fenotip 3:1. Demikian anak-anak pertemuan kita hari ini. Tetap semangat untuk belajar meskipun belajar dari rumah. Terus semangat untuk terus menambah ilmu. Kalian bisa buka YouTube, bisa buka fitur-fitur di HP kalian yang berkaitan dengan persilangan monohibrid. Boleh kamu jawab sendiri untuk latihan. Tidak mengerti, silakan kalian cek dengan saya. Oke, kita akhiri pertemuan hari ini dengan baca doa setelah belajar bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaghfiruka ma 'allamtanihi wa tutbu ilayya inda hajati ilaihi wa la tansanihi ya rabbal alamin. Assalamualaikum